Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 02 Pemulutan, yaitu Bapak Supri SPD MSI. Yang terhormat Ibu Emalia SPD, calon guru penggerak angkatan 11, dan yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu SDN 02 Pemulutan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk modul 1.4 budaya positif. Dan salawat salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, baiklah, acara akan saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga inti dari pembelajaran pada hari ini, yang keempat yaitu tanya jawab, yang kelima yaitu penutup. Baiklah, langsung saja kita mulai acara pada pagi menjelang siang ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Pembukaan ini marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN 02 Pemulutan, yaitu Bapak Supri SPD MSI. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Negeri 02 Pemulutan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini, siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat seiring salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, semoga mengalir kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari akhir. Baiklah, untuk acara kita pada hari ini yaitu kita kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Jadi kegiatan ini merupakan kegiatan dari Ibu Emalia sebagai calon guru penggerak angkatan 11 tentang budaya positif. Jadi marilah kita nanti dengarkan dengan cara saksama apa itu budaya positif dan budaya positif yang dapat diterapkan di sekolah kita ini agar kedepannya sekolah kita ini benar-benar sekolah yang unggul dan maju, bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lain. Dan kami mohon kesediaannya nanti Ibu Emalia untuk dapat menyampaikan apa-apa tentang budaya positif di sekolah, dan juga mungkin nantinya pada waktunya ada tanya jawab tentang budaya positif yang baik untuk dilaksanakan di sekolah itu seperti apa. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bella, acara selanjutnya yaitu pertama-tama saya ingin menyampaikan kegiatan kita hari ini, bahwa hari ini adalah tugas aksi nyata saya pada modul 1.4. Nah, di sini saya telah menyelesaikan modul 1.4 di mana yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang disiplin positif. Untuk itu saya ditugaskan untuk melakukan pengimbasan apa yang sudah saya pelajari pada modul 1.4 mengenai budaya teori positif, kemudian tentang pengalaman penerapan saya mengenai budaya positif ini di sekolah. Ya, pertama-tama saya
saya ucapkan selamat datang kembali ya kepada para bapak guru hebat semuanya. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita, demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang tercinta ini. Yang pertama yang akan saya sampaikan adalah mengenai konsep utama modul budaya positif. Di modul budaya positif ini ada beberapa yang akan kita pelajari, yang akan kita ulas satu persatu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, dari konsep modul budaya positif ini kita akan ulas satu persatu, dan mungkin Bapak Ibu di sini sudah banyak yang belajar sebelumnya dari saya mengenai budaya positif, terutama untuk teman kita yang sudah duluan CGP 10 Bapak Hadian saya. Nanti di sini kita akan sharing, berbagi ilmu. Jadi mohon maaf ya, di sini bukan saya bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu atau merasa mempunyai ilmu yang lebih di sini. Di sini saya mengajak Bapak Ibu untuk berdiskusi dan kita belajar bersama. Jadi tidak ada maksud saya di sini untuk menggurui Bapak Ibu ya, karena saya yakin Bapak Ibu juga sudah pernah atau mengenal disiplin positif. Selanjutnya kita akan mengulas yang pertama, yaitu mengenai tadi tentang pembelajaran paradigma baru. Nah, Bapak Ibu, pembelajaran paradigma ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, nah mungkin sebelumnya kita pernah belajar apabila pembelajaran di kelas itu selalu dilaksanakan secara fleksibel. Artinya di sini kita akan melihat perbedaan dari masing-masing murid. Semua kita samaratakan selama ini kan, semuanya kita samaratakan. Nah di sini di paradigma baru ini, apalagi sekarang sudah memasuki kurikulum merdeka, bahwa pembelajaran itu harus terdiferensiasi. Artinya kita harus melihat perbedaan, keunikan dari murid kita masing-masing. Nah, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, tentunya Bapak Ibu sudah mengetahui ya bahwa profil pelajar Pancasila itu yang pertama apa Bapak Ibu? Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua apa Bapak Ibu? Berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Keempat adalah kreatif mandiri. Yang ini bernalar kritis. Yang terakhir apa? Nah, merupakan tangan dulu Bapak Ibu. Ya, Bapak Hendra semangat sekali. Sering diterapkan di kelas. Ini bisa Bu ya? Apa sudah diterapkan lagu ini di kelas? Alhamdulillah kalau sudah diterapkan setiap hari. Nah, selanjutnya mengenai disiplin positif. Bapak Ibu sudah pasti mendengar ya kata disiplin itu apa? Ya, apa Ibu? Disiplin itu apa artinya? Siapa yang tahu? Siapa yang bisa disiplin itu apa? Dalam pikiran Bapak Ibu disiplin itu apa? Suatu pekerjaan yang kita lakukan Bu Yuli? Tepat waktu. Bu Yuli coba pakai mic dong Bu Yuli. Apa Bu Yuli? Menurut saya kalau disiplin itu apa? disiplin itu adalah sesuatu pekerjaan yang kita lakukan sesuai dengan waktu. Sesuai dengan waktu. Atau tepat waktu. Ya. Yang lain ada Ibu Amsa apa Ibu Amsa? Hanya menambahkan peraturan. Oh bagus. Baiklah, terima kasih untuk Bu Yuli dan Ibu Hafso. Pendapat Ibu Yuli sudah sangat bagus sekali dan pendapat Ibu Hafso sudah sangat bagus sekali. Tapi di sini disiplin ini lebih kita tekankan itu kepada peraturan. Disiplin itu peraturan. Setuju tidak Bapak Ibu? Sepakat tidak kalau peraturan? Setuju. Nah di sini dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan antara disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah di sini mendengar kata peraturan saja murid itu rasanya bagaimana Bu ya?
dengan kata peraturan. Nah, jadi di sini dari modul yang sudah saya pelajari, disiplin itu harus lahir dari dalam diri murid, harus lahir dari dalam murid, bukan karena oh nanti saya kalau mengerjakan ini harus dihukum misalnya, disiplin itu. Nanti saya kalau seperti ini akan mendapat hukuman. Nah, ini masuk dalam motivasi intrinsik Bapak Ibu. Jadi motivasi intrinsik itu murid itu dimotivasi kalau misalnya dia melakukan kesalahan. Oh, dalam pikirannya kalau salah sini, oh saya akan dihukum oleh Ibu Emma misalnya. Kalau melakukan ini saya akan dihukum. Nah, itu namanya motivasi ekstrinsik. Nah, tapi yang dimaksud disiplin di sini adalah disiplin yang diharapkan dari diri murid itu sendiri, ya dari diri murid itu sendiri. Jadi murid sudah sadar, istilahnya kalau saya bersikap ini untuk diri saya sendiri. Jadi maksudnya Bapak Ibu kalau dia melakukan sesuatu bukan karena takut dihukum, tapi karena dirinya sendiri. Bukan juga untuk menyenangkan gurunya. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara untuk penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, ini baru yang saya sampaikan tadi mengenai disiplin. Di sini bahwa kita harus sepakat bahwa disiplin itu benar-benar harus dia lakukan dari dirinya sendiri, bukan karena dia takut dihukum. Misalnya kalau dia misalnya datang terlambat, benar-benar harus dari dirinya sendiri, bukan karena dia takut dihukum. Masih di sini ya. Kemudian dalam melaksanakan disiplin atau melakukan sesuatu itu, maka kita sebagai manusia mempunyai suatu kebutuhan dasar yang melatar belakangi tingkah laku kita. Apa saja kebutuhan dasar itu? Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup di sini artinya kita membutuhkan makan, minum, dan tempat tinggal. Itu namanya kebutuhan dasar. Istilahnya disebut dengan sandang dan pangan. Yang kedua adalah kebutuhan rasa diterima. Nah, Bapak Ibu pasti kita sering di kelas kita menemukan atau melihat adanya murid yang caper atau cari perhatian. Yang di sekolah kita yang selalu ingin mendapatkan perhatian. Bapak Ibu pernah nggak menemui di kelasnya anak itu sedikit minta perhatian dari kita? Ada ya, terutama biasanya di kelas rendah. Nah, ada juga di kelas tinggi, ada juga ya. Nah, itu namanya kebutuhan apa tadi? Gurunya namanya caper. Yang disebut dengan caper, istilah cari perhatian. Yang di sekolah dia ingin selalu mendapatkan perhatian karena dia butuh kasih sayang. Dia butuh kasih sayang dan rasa diterima, karena mungkin di rumah dia tidak mendapatkannya Bapak Ibu. Dia di rumah mungkin tidak mendapatkan kasih sayang. Jadi seperti itu kemudian berlaku yang kira-kira dia condong membutuhkan kasih dan sayang. Ada juga murid yang yang sering berperilaku memeluk gurunya. Ya ada itu di kelas 1, 2 biasanya. Ada ya? Ya. Nah, itu disebut kebutuhan kasih sayang atau diterima. Jadi nggak apa-apa Ibu. Itu namanya kebutuhan kasih sayang dan diterima. Yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan. Di mana kita sebagai manusia ya, kita sering melihat murid kita, anak kita yang ingin berkuasa. Di kelas itu pasti ada salah satu anak yang ingin berkuasa, juga ingin menang sendiri. Nah, seperti itu kita lihat bahwa kebutuhannya adalah penguasaan ya, di kelas ada itu. Yang keempat adalah kebebasan. Artinya murid di sini tidak ingin tertekan apalagi tentang adanya peraturan tadi. Jadi murid ingin merdeka, seperti itu Ibu ya. Selanjutnya kebutuhan kesenangan. Nah, kesenangan ini artinya ingin bersenang-senang, ya ingin bersenang-senang. Misalnya melakukan pembelajaran di mana mereka harus mengerjakan tugas terus-menerus. Jadi anak-anak kita tadi disuruh mengerjakan tugas secara terus-menerus, disuruh mencatat. Pokoknya dia tuh ditekankan kepada anak itu harus selalu mengerjakan tugas terus-menerus. Tapi dalam hatinya dia ingin kebutuhan kesenangan, ya. Nah,
kebutuhan kesenangannya itu tercapai, artinya kita sebagai guru harus lebih peka. Nah, dalam hal ini kita harus mengupayakan melakukan pembelajaran yang lebih menyenangkan. Selanjutnya dari kebutuhan dasar tadi, masuklah ke motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi. Nah, dorongan di sini motivasi itu dorongan. Motivasi itu adalah dorongan. Oh, misalnya saya melakukan motivasinya apa misalnya? Bisa saja dari internal atau eksternal. Nah, beberapa motivasi itu antara lain satu, melakukan sesuatu disiplin dari karena dia takut dihukum, Bu. Karena dia melakukan sesuatu itu karena takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, ingat Bu ya. Motivasi ekstrinsik itu berarti dia takut dihukum, bukan karena dari dia sendiri. Yang kedua ialah perilakunya itulah mendapatkan imbalan. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin karena ia ingin mendapatkan imbalan. Nah, ini masih termasuk dalam motivasi ekstrinsik. Tentunya kita sering menemukan murid kita yang melakukan itu karena ingin mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin karena sadar dia akan kebajikan dirinya sendiri. Ini merupakan motivasi intrinsik. Kalau tadi ada motivasi ekstrinsik, sekarang motivasi intrinsik. Ingat Bu ya, ekstrinsik dan intrinsik. Kalau intrinsik itu berarti dia dari dalam dirinya sendiri. Mulai kebajikan dari dirinya sendiri, bukan karena takut akan hukuman. Nah, ini yang akan kita tanamkan dari tujuan tadi, disiplin positif. Agar murid itu dapat melakukan disiplin itu atas keinginan dirinya sendiri, dia sadar akan kebaikan untuk dirinya. Nah, ini disebut motivasi intrinsik. Berarti menurut Bapak Ibu lebih baik motivasi ekstrinsik atau intrinsik? Menurut Bapak Ibu? Intrinsik. Sepakat ya? Sepakat. Motivasi intrinsik. Ya, berarti motivasi dilakukan murid adalah murni dari dalam dirinya, bukan karena dia ingin mendapatkan penghargaan atau karena takut dihukum. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, kita menerapkan konsep disiplin itu bukan berarti harus sukses terus. Ini ada konsep dengan identitas gagal. Nah, konsep identitas gagal ini berkaitan dengan hukuman tadi, Bu. Ya, ini yang konsep disiplin dengan identitas gagal. Nanti Ibu pikirkan apakah Ibu gagal atau berhasil ya. Konsep disiplin berkaitan dengan identitas gagal, berkaitan dengan hukuman tadi. Di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Kok gagal? Kenapa dikatakan gagal? Karena yang pertama adanya hukuman. Kita sering melihat bahwa hukum itu menyakitkan ya. Menyakitkan Bapak Ibu? Bagaimana waktu kita SD dulu? Ada yang masih teringat dihukum oleh gurunya? Menyakitkan tidak? Menyakitkan. Nah, terutama untuk yang dihukum, kemudian akan timbul rasa tidak nyaman, murid merasa takut, kemudian memaksa. Tujuannya betul untuk mendisiplinkan, tapi itu memaksa murid. Kemudian yang terjadi jika ada murid melakukan kesalahan, dia akan menyembunyikan kesalahannya, Bapak Ibu. Karena takut tadi, dia akan menyembunyikan kesalahannya karena dia takut dihukum, karena dia tidak jujur. Kita tanya, kamu kok seperti itu? Kenapa kamu seperti itu? Kita pojokkan dia terus ya, kita tanya terus, tapi dia tetap tidak mengaku. Karena apa? Karena kalau dia jujur, akibatnya dia akan dihukum. Nah, karena kalau dihukum, murid itu akan merasa malu dan menjadi rendah diri. Nah, selanjutnya, tapi ada kisah ini Bapak Ibu, ada kisah sih dari selama saya mengikuti disiplin positif itu, betapa dahsyatnya hukuman itu ya. Misalnya terjadi pada seorang guru olahraga, dia punya peraturan di sekolah itu kalau tidak memakai
sepatu warna hitam, maka dia akan dihukum, guru olahraga. Tiba-tiba muridnya itu datang dengan memakai sepatu warna lain, ya, tanpa dia tanya dulu, tanpa dia tanya apa, dia langsung dihukum. Dan dampaknya apa Bapak Ibu? Dia akan teringat, murid itu sedih, malu keluar tidak pakai sepatu. Dampaknya apa? Dia akan teringat sampai di masa dia akan besar, SMP, SMA, ya, dia malu di jalan keluar tidak ada sepatu. Nanti kita akan pelajari lebih dalam lagi ya tentang itu. Nah, selanjutnya itu hukuman. Terus identitas gagal yang kedua adalah penghargaan. Penghargaan. Nah, penghargaan itu bukanlah hal yang baik Bapak Ibu, tapi ada positif dan negatifnya. Kita akan melihat di sini mengenai penghargaan yang tidak efektif Bapak Ibu. Tidak efektifnya begini, murid jadi melakukan sesuatu itu karena ingin mendapatkan penghargaan. Nah, kalau dia tidak mendapatkan penghargaan, maka dia tidak akan melakukan itu. Ya, dia diiming-imingi dan menurut penelitian ini tidak efektif. Ya, tidak efektif. Yang penghargaan itu pertama itu tidak efektif. Selanjutnya penghargaan itu dapat merusak hubungan Bapak Ibu. Itu merusak hubungan menjadi sifat iri. Pernah melihat di kelas ada murid yang diberi hadiah? Pernah tidak Bapak Ibu memberikan hadiah? Pernah ya? Karena saya juga pernah mengalami diberi hadiah. Dan murid yang tidak mendapat hadiah, ya, murid yang tidak mendapat hadiah, dia merasa bahwa orang yang mendapatkan hadiah yang itu saja. Karena biasanya kita memberikan hadiah itu kepada murid yang berprestasi atau pintar atau bisa menjawab soal, dan itu kan merupakan motivasi. Nah, walaupun ada murid yang merasa kurang mampu untuk mendapatkan hadiah itu, misalnya dia merasa dia itu memang saya merasa tidak mampu mendapatkan hadiah itu, maka dia tidak mendapatkan. Nah, tapi ini bisa membuat rasa iri. Nah, ini kita tidak tahu apa yang di hati anak-anak yang dia merasa gagal dan iri kepada temannya. Itu ya, penghargaan yang kedua adalah merusak hubungan karena akan menciptakan rasa iri. Terus murid yang mendapatkan penghargaan itu, yang ketiga adalah apa Bu? Mematikan kreativitas. Nah, murid yang mendapatkan penghargaan itu, jika hanya dimotivasi dengan hadiah atau penghargaan, dia merasa bahwa dia melakukan itu saja sudah mendapatkan hadiah. Ini mematikan kreativitas, maksudnya aku sudah melakukan itu saja, aku pasti mendapatkan hadiah dari bapak dan ibu. Makanya dia tidak mau berprestasi dalam hal yang lain. Cukup aku melakukan itu saja, maka guru saya akan memberikan hadiah kepada saya. Itu penghargaan yang ketiga adalah mematikan kreativitas. Selanjutnya hukum dengan sistem perankingan Bapak Ibu. Nah, memang sekarang kita tidak boleh di kurikulum 13 itu tidak ada perankingan. Tapi kita masih ya. Bisa tidak ada perankingan pada anak. Perankingan ini kurang baiknya kenapa Bapak Ibu? Untuk kurang baik untuk yang mendapat ranking di bawah, karena nanti dia menjadi minder, jadi bahan omongan misalnya ya, jadi bahan bulian, atau bahkan ada orang tua yang merasa gagal dalam mendidik anak, kemudian merampas hak menghargai. Yang ini Ibu ya, merampas hak untuk menghargai dirinya sendiri. Merampas hak untuk menghargai dirinya sendiri. Bagaimana maksudnya Ibu merampas hak untuk merampas hak menghargai dirinya sendiri? Misalnya di dalam satu kelas ya Bapak Ibu, terutama di kelas rendah ya, ada anak yang membaca satu kata yang hari ini cuma bisa membaca satu kata. Lalu hari berikutnya dia bisa membaca satu kalimat. Kalau hari ini dia bisa membaca satu kata, besoknya dia bisa membaca satu kalimat. Nah, dengan begitu dia tuh merasa bangga, ada rasa puas dari dirinya bahwa hari ini aku bisa membaca satu kata, besok nanti aku bisa membaca satu kalimat. Nah, dengan begitu dia merasa bangga dengan pencapaian dirinya. Tetapi bila kita memberikan penghargaan, misalnya di rumah ada putri kita misalnya ya, Iza sekarang sudah bisa membaca satu kalimat, yuk kesini yuk ibu belikan es krim, contoh di rumah ya, di rumah kita menghargai anak kita tadi misalnya sudah membaca satu kalimat, makanya ibunya bilang, oh anak ibu pintar sekali, sini nak, karena sudah bisa membaca satu kalimat, ibu belikan es krim. Nah, itu bisa merampas hak untuk menghargai dirinya. Jadi dia bisa membaca untuk menghargai dirinya sendiri, kok diberi hadiah maksudnya itu ya. Berarti dia melakukan itu motivasi itu karena ada hadiah.
hadiah itu merampas hak untuk menghargai dirinya sendiri karena diiming-imingi hadiah. Berarti penghargaan yang hanya penghargaan yang akan saya dapatkan ya, bukan karena apa? Karena dia membaca tadi dia diiming-imingi dengan es krim oleh ibunya. Walaupun dia termotivasi, tapi termotivasi secara intrinsik bukan intrinsik. Maksudnya sini Bu, dia itu termotivasi secara intrinsik. Intrinsik tadi termotivasi dari dalam dirinya. Kalau dia diberi es krim atau imbalan hadiah, berarti dia termotivasi secara ekstrinsik. Karena dia apa? Dia mendapatkan hadiah gitu. Kalau tadi dengan identitas gagal, sekarang kita konsep disiplin dengan identitas sukses Bapak Ibu. Nah, konsep identitas sukses itu seperti apa? Nah, yang pertama adalah konsekuensi. Terlihat Bapak Ibu ya? Yang pertama ada konsekuensi. Nah, pernah Bapak Ibu mendengar kata konsekuensi? Pernah nggak Bu, Bapak mendengar kata konsekuensi? Nah, apabila murid melakukan kesalahan, konsekuensinya dia akan bertanggung jawab ya, memperbaiki kesalahan itu. Misalnya Bapak Ibu, ada murid kita yang menumpahkan minuman di kelasnya. Dia berlari ke sana, berlari ke sini tanpa sengaja dia menumpahkan air minum. Otomatis konsekuensinya seperti apa? Harus membersihkan. Misalnya ada anak kita di kelas, tiba-tiba dia berlari sana ke sini, dia menumpahkan minuman temannya. Konsekuensinya apa? Pasti kita suruh dia membersih. Nah, itu bisa jadi membersihkan karena kadang murid tanpa sadar tidak mau membersihkannya. Ya, jadi dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Maka kita akan memberitahu, kamu harus membersihkannya. Nah, itu adalah konsekuensi. Bukan hukuman ya, konsekuensi. Dia menumpahkan air minum temannya, berarti konsekuensinya dia harus membersihkan. Konsekuensi adalah penguatannya dalam jangka pendek. Nah, konsekuensi ini Bu, penguatannya itu dalam jangka pendek. Artinya kita memberikan konsekuensi itu akan tahu di jangka pendeknya dan tidak ada yang sudah tadi jajannya. Gimana? Sudah makan? Bagaimana ulangan tadi? Bisa menjawab? Bisa. Tapi tadi Ibu lihat Sapa melihat pekerjaan teman yang di sampingnya, betul? Betul. Sapa mencontek ya? Kenapa? Kenapa Sapa bisa menconteknya? Kenapa? Semalam Sapa tidak belajar. Kenapa? Kenapa Sapa tidak belajar? Kenapa? Main HP, apalagi? Nonton TV. Sampai jam berapa? 9 malam. Menurut Sapa itu sudah bagus belum? Belum. Menurut Sapa mencontek itu bagus atau tidak? Tidak. Merugikan orang lain atau tidak?
Dia kan orang baik. Nah, kira-kira ke depannya Sapa akan mencontek lagi atau tidak? Tidak, bagus. Bagaimana caranya agar Sapa tidak mencontek lagi pekerjaan temannya? Tapi di sini ibu tidak ingin menghukum atau tidak ingin mencari kesalahan Sapa. Kenapa Sapa bisa mencontek? Karena setiap orang pernah melakukan kesalahan, termasuk Ibu Emma juga pernah melakukan kesalahan ya. Hari ini kita akan belajar mencari solusi bagaimana supaya Sapa tidak mencontek dan bisa mengerjakan soal. Kira-kira apa yang akan Sapa lakukan? Tapi sebelumnya Sapa ingat nggak apa keyakinan kelas kita? Apa? Belajar jujur dan dalam bertindak. Nah, Sapa tadi jujur belum itu namanya? Jujur belum tadi mencontek ya? Tidak jujur. Nah, kira-kira kedepannya apa yang akan Sapa lakukan supaya Sapa tidak mencontek lagi? Belajar dengan giat. Setiap hari jangan apa lagi? Jangan mencontek. Jangan nonton TV sampai jangan nonton TV sampai malam. Apalagi supaya tidak mencontek, kerjakan soal semampunya. Baiklah Sapa, kira-kira kapan Sapa akan melaksanakannya? Hari ini. Berarti Sapa hari ini berjanji tidak akan mencontek lagi dan belajar. Dari sini ke depannya Sapa harus belajar mengerjakan soal semampunya dan jangan mencontek lagi ya. Ibu doakan semoga Sapa ke depannya menjadi anak yang soleha, ya, yang sehat, yang pintar, ya. Mulai hari ini Sapa akan melakukan apa yang Sapa katakan. Baiklah kalau begitu. Terima kasih Sapa. Mari kita tos dulu. Oke, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Azrita. Saya senang sekali diajak Ibu Emma untuk memahami dan mencari solusi. Terima kasih.